tiga hal yang kami catat yang menjadi catatan penting. Yang pertama masalah pemberantasan judi online, yang kedua masalah pemberantasan narkoba, kemudian yang ketiga juga terkait dengan masalah mafia tanah dan hal-hal yang terkait dengan mengoptimalkan restoratif justice. Dan juga tadi ada beberapa tambahan yang nanti akan saya jawab. Pertama terkait dengan masalah pemberantasan judi online, Bapak. Jadi mohon izin sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, tentunya saat ini kami berusaha agar masalah judi online ini betul-betul bisa kita berantas. Kami berkoordinasi setiap hari dengan PPATK untuk meminta data, karena memang ada data intelijen yang harus kemudian kita tuangkan menjadi data yang bisa digunakan untuk penyidikan. Oleh karena itu tentunya kami perlu bertemu berkali-kali untuk bisa menyambungkan data itu atau memperjelas data intelijen itu menjadi alat bukti yang bisa kita gunakan untuk penyidikan. Dalam judi online tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur, sama dengan saya Pak. Oleh karena itu ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Saya kira itu komitmen kami. Kemudian keluar setelah kita bisa melakukan perbaikan ke dalam, tentunya baru kita bisa melakukan perbaikan keluar dengan tegas. Oleh karena itu sekali lagi ini menjadi komitmen kami, dan saya minta seluruh anggota jajaran tidak ada lagi yang bermain-main, apakah pembiaran, apakah ikut serta. Dan oleh karena itu tentunya ini menjadi komitmen bersama untuk menuntaskan, karena memang masyarakat menunggu hal ini. Kemudian terkait dengan kerjasama, kami tidak mungkin bisa berdiri sendiri, kami harus bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, termasuk terkait dengan masalah pemblokiran. Tentunya kami saat ini melakukan pemblokiran Pak, namun demikian tentunya harapan kami bahwa apa yang kami lakukan ini, kalau kami tidak bisa menyentuh pelaku bandarnya atau belum bisa menyentuh pelaku bandarnya, harapan kita juga paling tidak kami mendapatkan dukungan terhadap aset-aset yang bisa kita amankan, uang-uang yang bisa kita amankan bisa disita untuk negara, paling tidak itu dulu. Namun upaya kami untuk bekerja sama polis to polis dengan luar negeri tentunya ini terus kami lakukan. Namun di satu sisi kami juga kadang-kala mendapati posisi bahwa manakala pelaku tersebut melakukan investasi di luar, kami menjadi kesulitan karena ini menjadi permasalahan
terkait dengan perbedaan bahwa di sana hal tersebut dilegalkan, sementara di kita itu ilegal. Jadi kita berhadapan dengan situasi itu. Namun terhadap hal-hal yang bisa kita tegakkan aturannya, kita tegakkan hukumnya di Indonesia, kita akan usut tuntas, termasuk aset-asetnya kita akan lakukan penyitaan dan kita serahkan kepada negara.